Dari kajian saya terhadap konstitusi Iran, itu saya sangat optimis bahwa wilayatul faqih bisa lebih menjamin keadilan daripada khilafah yang wujudnya adalah mulukiyah, kerajaan. Mengapa? Karena wali faqih tadi secara keilmuan dia sudah harus melewati jenjang-jenjang pendidikan yang sangat ketat, yang lulusnya bukan ditandai dengan dia melewati semester 2 atau semester 8, maka apapun yang sudah dipelajari ya kemungkinan besar lulus, tapi harus benar-benar menguasai disiplin-disiplin ilmu yang dibutuhkan supaya bisa fahmun nas dan fahmul waqi. Kemudian walaupun dia tidak dipilih, tapi dia tadi berasal dari Majlis Khubergan, Majlis Al-Khubaro, Dewan Pakar, yang semuanya selevel tuh gitu ya, sebagai sama-sama mujtahid. Dan walaupun anggota Majlis Khubergan ini tidak dipilih, tidak semua orang bisa, karena nggak semua orang jadi santri. Tapi untuk bisa masuk situ, nanti rakyat bisa memilih, itu ada yang mengawasi juga, terpenuhi nggak nih syarat-syaratnya. Ada satu majelis lagi, Majelis Syianatud Dustur, Majelis Pelindung Undang-Undang. Jadi kalau ada orang yang mengaku sebagai mujtahid, ya itu bukan cuma sertifikatnya aja yang diminta, yang bakal diteliti gitu ya, tapi kompetensinya benar-benar ada atau tidak itu dipersupervisi oleh Majelis Syianatud Dustur ini, Dewan Pelindung Undang-Undang, atau Majelis Syianah Maslahatil Daulah atau Syianatud Dustur, betul. Kemudian ada sistem degradasi juga dalam keulamaan gitu ya. Apakah mengerjakan tugas sebagai rahbar atau tidak, itu tugas dari Majelis Kubaro. Alhamdulillah tidak ada yang tercela. Tapi dalam pembacaan saya, mohon dikoreksi, ada rumor bahwa Imam Khomeini sudah punya calon yang bukan Ali Khamenei, namanya Muntaziri kalau nggak salah, sebagai salah satu murid terdekat beliau. Akan tetapi karena Muntaziri ini melakukan satu kesalahan, yaitu dia mendukung kerabatnya yang punya pidana, kasus pidana, maka derajat bukan hanya dia calon wali faqih yang gugur, keulamaannya pun jadi gugur, nggak boleh lagi pakai seragam ulama seperti yang kita lihat di video viral sekarang pada Ali Khamenei tersebut. Jadi ada kontrol yang berlipat-lipat yang menjamin sistem ini berjalan tadi demi maslahat masyarakat. Kemudian tentang figur-figur yang menjalaninya juga, Imam Khomeini pernah ditanya seperti itu, seperti pertanyaan Rahman tadi. Kamu jangan mengotori jubah dan sorbanmu dengan kelicikan, kekejian para politisi, gitu ya. Sayang-sayang nanti merusak nama baik para ulama. Imam Khomeini menjawab, memang dari awal juga saya nggak niat mengerjakan politik yang seperti itu. Politik yang saya jalani adalah politik yang diajarkan oleh Imam Ali, As-Siyasatu Afdholil A'mal, politik adalah pekerjaan yang terbaik tadi yang dijelaskan oleh Mullah Sadra, bukan hanya membantu memfasilitasi rakyat untuk terpenuhi makan, sandang, papan gitu ya, pendidikan, kesehatan, tapi bisa membantu mereka untuk memperoleh kebahagiaan abadi, mengenal Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ubudiyah. Filsafat manusia itu manusia adalah hamba Allah, itu bisa terfasilitasi. Ya kita bisa lihat bagaimana hasilnya pada misalnya umur Jumhuriyah Islamiyah Irannya pada saat ini.
Kemudian ya Ali Khamenei juga seperti itu, kesederhanaannya, keberaniannya dan sebagainya. Jadi mereka pilihannya adalah yang pertama yang diberikan oleh Rahman, membuat politik itu menjadi sesuatu yang suci gitu, yang menjadi motivator bagi kita gitu. Jangan takut untuk masuk ke dunia politik gitu, karena kita tidak perlu mencari contoh yang jauh. Keadilan Imam Ali gitu, yang memberikan besi panas kepada saudaranya yang minta tambahan uang dari Baitul Mal. Saudaranya itu buta, minta ditambah. Saya kan saudaramu, kamu sekarang jadi khalifah, tambahin dong uang Baitul Mal buat saya. Sambil dengerin itu Imam Ali panasin besi, kemudian dideketin ke kulit saudaranya. Saudaranya marah-marah. Kamu baru saya kasih besi dunia yang dipanaskan sebentar saja sudah marah-marah. Sementara permintaanmu tadi memberikan jatahmu yang lebih besar dari orang lain dari Baitul Mal itu menjerumuskan saya ke neraka yang abadi. Nah itu kan ada sekarang contohnya pada Ali Khamenei, istrinya ke rumah sakit antri seperti pasien yang lain dan sebagainya. Terus yang kedua tentang wilayatul faqih tadi Pak Dr. Abbasi sudah menjelaskan, tapi saya ingin menambahkan bahwa fikih itu adalah tajul ulum, mahkotanya, tiaranya semua ilmu, rajanya semua ilmu. Jadi tujuan saya belajar filsafat, belajar tasawuf, logika, belajar sosiologi dan sebagainya itu supaya bisa belajar fikih, karena dengan fikih lah kita bisa melakukan pembimbingan terhadap masyarakat. Di antaranya seperti itu. Selain alasan bahwa sebutan yang diberikan oleh Imam Mahdi juga adalah fakih, bukannya arifin atau failasuf. Wilayatul falasifah nggak disebut seperti itu, tapi al-faqih yang memenuhi syarat. Kemudian tentang maslahat masyarakat dan nilai ilahi apakah bertentangan atau tidak, kalau di dalam buku ini sejauh yang saya pandang nilai ilahi itu adalah yang statis dalam pemikiran Imam Khomeini maupun semua ulama yang lain, itu tidak akan berubah. Tapi yang dinamis itu adalah yang mengikuti maslahat masyarakat yang hanya bisa dikenali oleh mujtahid yang hidup, yang berubah-ubah gitu. Jadi itu dinamis. Apa yang dipilih oleh Ali Khamenei sekarang boleh berubah dengan yang dipilih oleh Khomeini dulu. Khomeini bisa berubah fatwanya daripada Muhaqqiq Sabziwari, daripada Al-Hilli dan para ulama yang lain, karena itu mengikuti apa maslahat yang mereka lihat pada realita masing-masing. Terima kasih.